Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Eva Selviana. Di sini saya juga akan menerangkan materi agama bab 1 lewat PowerPoint ini karena ini masih di masa pandemi. Jadi kita belum bisa bertatap muka. Mungkin lewat materi ini nanti kalian semua bisa memahami dan bisa mengerti tentang materi yang akan Bu Eva jelaskan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bab 1 ini yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Pada materi bab 1 ini kita akan mempelajari 4 tema, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah. Yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bab poin ke-1 tadi ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada kitab Allah? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya sehingga umatnya dapat mengambil petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah itu atau kitab-kitab Allah itu semua terdapat petunjuk untuk umatnya. Namun kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Untuk kaum apa? Untuk kaum Nasrani. Dan ditulis dengan bahasa Suryani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Bani Israel dan ditulis dengan bahasa Qibti. Yang ketiga, kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel dan diturunkan di Bukit Sinai. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran ini sebagai kitab pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yang C, mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena mencintai Al-Quran dapat dilakukan dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran menjadi batu ujian. Kenapa menjadi batu ujian? Maksudnya, apabila petunjuk yang ada di kitab terdahulu sesuai Al-Quran, maka petunjuk tersebut dianggap benar. Apa manfaat berpedoman kepada Al-Quran? Yang pertama, mempunyai pegangan hidup yang jelas. Yang kedua, memperoleh petunjuk tentang tujuan hidup yang benar. Dan yang ketiga, tenang dalam menghadapi persoalan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah.
Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga selalu melakukan amal soleh, mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dalam akal dan spiritual. Yang ketiga, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dulu, walaupun materinya singkat. Semoga menginspirasi kalian semua untuk tetap semangat belajar, selalu menggali ilmu-ilmu mungkin yang belum Bu Eva jelaskan terlalu detail, bisa dilihat di materi. Tetap semangat, selalu jaga prokes dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.